Menjaga diri agar tetap waras di saat suami selingkuh itu wajib, Bu. Saya akan kasih tahu gimana caranya tetap waras, nggak gila, mental nggak down, selama Anda juga ikhtiar mengembalikan cinta suami. Silahkan simak konten ini sampai selesai, karena sepanjang konten ini saya akan membagikan beberapa cara sederhana yang langsung bisa Anda praktikkan. Sebelumnya, silahkan catat dulu kontak saya, yakni 0858 8888 4232. Ibu boleh menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon, kemudian menjelaskan masalah atau keluhannya secara detail. Dan jika Ibu berkenan, Ibu bisa ikhtiar mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga dengan saya. Apapun yang menjadi masalah dalam rumah tangga Ibu, bisa ceritakan ke saya, Bu. Entah suami selingkuh, genit, pelit, tidak pernah menafkahi, kasar, KDRT, selalu menomorsatukan orang tua dan saudara-saudara, dan sebagainya. Boleh dikonsultasikan ke saya. Kemudian ikut ikhtiar bimbingan spiritual rumah tangga. Nah, ikhtiar di tempat saya sifatnya psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi, saya tidak sekedar mendengarkan curhat Ibu, lalu memberikan solusi lahiriah. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura daya tarik Ibu. Medan energi di sekeliling tubuh Ibu, atau saya menyebutnya sebagai aura, itu bisa kotor karena emosi terus Ibu pendam. Ketika Ibu punya masalah dengan suami, Ibu mungkin menyimpan amarah, dendam, kecewa, jengkel, sedih, stres, dan tertekan sendiri. Nah, dalam kondisi ini, aura Ibu pasti kusam, lemah, dan dayanya negatif. Aura seperti ini tidak bisa menarik hal-hal baik, solusi, maupun keberuntungan hidup. Bahkan suami pun malas mendekat pada Ibu. Jadi ketika sudah berkomitmen dengan saya, nanti saya bantu bersihkan auranya dari emosi dan energi negatif yang terpendam. Kalau sudah bersih dan bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat untuk menarik beragam hal baik dalam diri Ibu. Seperti lebih mudah meluluhkan hati suami, mengunci fokus suami, meningkatkan kepercayaan diri, hingga menarik orang-orang, serta situasi yang bisa membantu mempercepat terkabulnya hajat Ibu. Setelah aura diperbaiki, saya akan berikan bimbingan mengenai apa yang perlu Ibu lakukan secara lahiriah. Bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus Ibu ambil, dan sebagainya. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal, karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa, serta energi buka aura. Nah, bagi Ibu yang punya masalah rumah tangga, bingung bagaimana cara mengatasinya, masalahnya sudah ruwet, muter di situ-situ saja, maka jangan segan menghubungi saya ya. Silahkan boleh klik link di bawah ini, maka Ibu akan diarahkan untuk menuju chat WhatsApp otomatis. Bu, saya tahu ketika Ibu diselingkuhi suami, maka setengah kewarasan Ibu hilang. Rasanya dunia ini berguncang hebat. Ibu kehilangan kendali, kalau boleh kasar, mungkin Ibu sendiri pun sudah menyebut dirinya gila. Bagaimana tidak, Bu? Orang yang tiap hari sama kita kasih kepercayaan penuh, tiba-tiba mengkhianati kita dengan cara yang menyakitkan. Meski menyakitkan, serasa hampir gila, banyak di antara ibu-ibu yang menonton video ini pun banyak klien saya yang memilih tetap bertahan dengan suaminya. Lalu bagaimana caranya Mbak Meida agar saya bisa nyaman bertahan dengan suami meski dia selingkuh? Bagaimana caranya saya tetap waras saat saya harus berikhtiar menjaga keutuhan rumah tangga? Nah, saya akan bagikan 3 strateginya, Bu. Pertama, bersiaplah untuk kecewa. Saya selalu kasih wejangan ini untuk semua klien saya, Bu, bahwa ketika Ibu memilih tetap bertahan dengan suami yang selingkuh, maka Ibu harus bersiap kecewa. Ada kemungkinan suami mengaku tobat, tapi di belakang diam-diam tetap selingkuh. Ada kemungkinan suami makin terang-terangan dengan perselingkuhannya, berani mengajak wanita ketiga ini main ke rumah orang tuanya. Ada kemungkinan Ibu akan semakin diabaikan suami. Apapun yang Ibu ucapkan dan lakukan tidak dianggap suami, dan dia hanya fokus pada perselingkuhannya meskipun masih menafkahi Ibu serta anak-anak. Jadi bersiaplah untuk kecewa dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk ini. Itulah kenapa saya selalu menyarankan klien untuk meniatkan ikhtiarnya sesuai strategi kedua. Nah, strategi kedua untuk tetap waras menghadapi suami selingkuh adalah perbaiki niat ikhtiar. Mbak Meida, saya mau buka aura untuk memutuskan suami dengan pelakor itu. Mbak, tolong bikin suami nurut sama aku karena sekarang dia berubah drastis banget lewat ikhtiar buka aura. Boleh, Bu.
saya tidak melarang klien untuk meniatkan ikhtiar buka auranya agar suami lebih mudah diluluhkan hatinya. Suami putus dengan pelakor dan sebagainya. Tapi ikhtiar dengan niat seperti ini akan sangat berat. Ini berarti ibu bergantung pada perubahan suami. Jika suami belum berubah, masih genit, kadang masih ingat selingkuhannya, masih belum bisa terbuka dan jujur komunikasinya, mental ibu akan langsung down. Amarah ibu bisa meluap-luap. Ibu bisa kembali sedih, galau, stres, dan tertekan lagi, yang mana ini nanti akan langsung merusak aura ibu. Kalau pancaran aura rusak, otomatis hal-hal baik, keberuntungan, orang-orang, dan situasi yang bisa membantu terwujudnya hajat ibu bisa menjauh. Nah, itulah kenapa kalau sudah ikhtiar buka aura sama saya bantu klien meluruskan niatnya. Ikhtiar buka aura ini, Bu, akan lebih bagus hasilnya jika diniatkan untuk memperbaiki diri, agar batin ibu lebih tenang, ibu bisa merilis kecewa, amarah, dan sedihnya. Dampaknya, emosi ibu lebih terkendali, tidak sensitif, tidak baperan, tidak gampang marah, dan moody. Pancaran aura ibu bisa lebih kuat, adem, mampu menarik hal-hal baik, ibu pun lebih optimis dan fokus. Kalau sudah begini, jangan tanya, Bu. Insya Allah suami akan merasa nyaman, sehingga mendekat dengan sendirinya. Kalau suami sudah mendekat, ibu bisa sisipkan kalimat-kalimat sugesti yang bisa membuat sukma suami luluh dan kembali fokus pada keluarga. Jadi, niatkan ikhtiar ini untuk memperbaiki diri lebih dulu, baru kemudian petik hasilnya, yakni suami mendekat dan luluh hatinya. Insya Allah, ikhtiar ibu akan berjalan santai, tidak menggebu-gebu, anti stres, dan ibu bisa lebih berpasrah pada Yang Maha Kuasa. Strategi ketiga agar tetap waras adalah jangan ikhtiar sendiri. Seperti yang saya sebutkan di awal. Istri yang diselingkuhi itu rasanya hampir gila dan mau mati. Apalagi kalau anak-anak masih kecil, tidak tahu apa yang terjadi sama kedua orang tuanya. Ditambah istri ini sudah nggak punya orang tua. Ditambah lagi mertua mendukung perselingkuhan suami Anda. Artinya, Anda akan berjuang sendirian. Ikhtiar sendirian, tidak ada yang mendukung dan menjadi tempat Anda bersandar. Anda mau curhat sama teman-teman pun malu, karena itu aib rumah tangga Anda. Itulah kenapa saya menciptakan sebuah ikhtiar yang saya beri nama Buka Aura Berjamaah. Jadi semua klien saya yang sudah berikhtiar bersama saya, yang sudah berkomitmen mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga, boleh ikut Buka Aura Berjamaah melalui Zoom meeting, yang insya Allah saya adakan tiap bulan. Manfaat utamanya adalah meningkatkan ketenangan batin ibu, kita berdoa atau bermunajat bersama-sama, kita berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan hajat atau doa. Sesama teman berjuang kita, sehingga insya Allah batin kita jadi lebih tenang, lega, kita tidak merasa sendiri, keyakinan kita mulai timbul, rasa optimisme mulai hadir, semangat ikhtiar kita tumbuh lagi. Dan yang lebih penting, jika rajin buka aura, maka emosi negatif bisa kita rilis bersama-sama. Vibrasi energi kita jadi lebih tinggi dibanding suami. Sehingga insya Allah kita nggak akan mudah terpancing sama kelakuan busuk suami, Bu. Dalam Buka Aura Berjamaah melalui Zoom meeting yang insya Allah saya adakan tiap bulan ini, insya Allah juga bisa membantu merilis emosi negatif ibu, seperti mengatasi kesulitan ibu mengendalikan emosinya, membantu mengatasi kebiasaan marah-marah, sensitif, baperan yang akhir-akhir ini ibu rasakan. Menurut saya, ini kunci utama dari proses ikhtiar. Ketika ibu sedang berjuang, misalnya untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, maka emosi ibu harus tenang dulu. Kalau emosi ibu masih naik turun seperti roller coaster, masih gampang baperan, maka solusi dan hal baik akan sulit untuk tertarik ke dalam hidup ibu. Buka Aura Berjamaah ini maharnya sangat terjangkau, yakni Rp499.000, yang mana ibu hanya perlu memaharkannya sekali dan boleh ikut selamanya. Nggak ada batasannya, Bu. Selama saya masih mengadakan Buka Aura Berjamaah melalui Zoom meeting, selama itu pula ibu boleh mengikuti Buka Aura Berjamaah ini. Untuk informasi lengkap kapan Buka Aura Berjamaah tiap bulan ini akan saya adakan, nanti akan saya umumkan pada grup WhatsApp Buka Aura Berjamaah. Nah, untuk pendaftaran silakan bisa hubungi admin saya melalui chat WhatsApp atau telepon di nomor 0858 8888 4232 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah video ini.